Siang Bu Dija. Ya, siang Bu Novi. Eh, Ada apa nih Bu? Ibu tadi menelpon saya katanya ada yang mau diobrolkan. Mau ngobrolkan apa ya Bu? Aduh, inilah Bu Novi mengobrolkan kegundah gulaan hati saya, Bu. Oh, ada yang bikin Bu Dija gundah gulana ini. Kira-kira apa ya Bu ya? Inilah Bu, aduh kita kan ini lagi mengikuti CPP, mana lagi kita ini lagi ujian, kemudian tugas di keluarga semakin banyak juga. Aduh, Oh, bingung saya ini Bu, macam mana bagi waktu itu. oh iya ya Bu, saya juga merasakannya Ibu. Jadi kira-kira nih buat Bu Dijah nih, kerepotan-kerepotan ini bagaimana nih kira-kira yang ingin Ibu eh, siapkan kira-kira untuk menghadapi bisa tuntas dalam CPP, bisa tuntas juga dalam menghadapi kondisi yang sedang repot-repotnya saat ini. Kira-kira mau diharapkan tuh seperti apa rupanya? Itulah Bu, sebenarnya saya mengharapkan untuk CPP ini lulus. Kemudian tugas saya pun selesai juga. Itulah Bu, dua-duanya bisa tercapai gitu lah Bu. Saya Oh, aduh, cemana ini ya gitu. nah, kira-kira supaya bisa nih Bu ya, eee, tuntas di CPP-nya, tuntas juga di sekolah dengan segala tugas-tugas dan juga beban-beban ya yang saat ini sedang kita, hadapi, yang sedang Ibu Dija hadapi, kira-kira, apa nih yang mau Bu Dija lakukan? Itulah Bu, kan sudah saya pikir-pikir otomatis saya harus minta pertolongan juga ini kayaknya Bu, sama rekan sejawat terutama eh, dalam membantu saya untuk menyelesaikan tugas di sekolah ini, Bu. Karena di sini pas di kita CPP ini banyak pula peralatan yang datang yang harus kita buat laporannya. Nah, jadi saya rasa itu kemarin saya minta tolong sama kawan, tolonglah bantu saya gitu, Bu. Oh, berarti Ibu sebenarnya sudah mengambil langkah satu ya dengan meminta bantuan teman ya. Sudah langkah yang benar itu sebenarnya Ibu. Jadi kurangnya di mana lagi rupanya Ibu? Kenapa Ibu merasa kayaknya agak kurang maksimal nih dengan pembekalan, apalagi dengan tugas-tugas gitu? Iya, Bu. Itulah udah saya minta tolong sama kawan kondisi badan saya ini. Apa karena usia saya ya, Bu ya? Udah mau masuk apa eh, jelita jelang 50 tahun jadi kurang-kurang fit dia Bu, jadi mudah capek, Ah, lelah, letih, lesu. oh, yang biasa itu ya Bu. Ya, tapi kalau saya lihat Ibu masih fit, masih Aduh. semangat terus. Artinya walaupun di usia yang seperti ini Ibu masih mengikuti pembekalan CPP ini habis dari guru penggerak ya Ibu ya kemarin baru Iya. kemudian ke pengajar praktik. Wah, semangat Ibu sangat luar biasa saya pikir. Jadi pasti uh, Ibu berhasil saya rasa di sini. Nah, Ibu sekarang kira-kira apa nih yang mau dilakukan lagi selain tadi meminta bantuan teman untuk membantu dengan pekerjaan Ibu juga ya yang saya rasa sangat repot sekali kalau Ibu ceritakan tadi ya banyak peralatan yang masuk berarti Ibu punya peran penting ini di sekolah sepertinya gitu kan. Kemudian juga supaya bisa tuntas juga dengan pembekalan kita, pembekalan CPP-nya yang memakan waktu hampir 3 minggu ya. Berat juga sebenarnya dengan apa jadwal yang sangat padat dan ketat ini ya Bu ya. Nah selain meminta bantuan teman, kira-kira ada lagi nggak yang bisa nih Bu apakan untuk mengatasi permasalahan Ibu? Katanya tadi kesehatan. Nah, untuk mengatasi kesehatan ini kira-kira gimana gitu, Ibu? Mungkin saya perlu asupan apa doping mungkin ya Bu ya. Jadi istilahnya saya untuk dalam beberapa hari ke depan perlu memperbanyak makan vitamin, minum vitamin ya Bu ya, biar badan Oh, agak lebih kuat karena itu tadi. Jadi karena kalau malam kita agak-agak sering lembur, pagi-pagi sudah cepat-cepat bangun, mengejarkan ke sekolah, mengejarkan Zoom. Mungkin itu ya Bu ya, untuk apa minum vitamin mungkin ya Bu ya. Cuman oh iya.
Ya, kalau untuk kesehatan saya rasa apa yang Ibu sampaikan sudah sangat benar sekali tuh, minum vitamin, menjaga kesehatan, istirahat lebih, cepat mungkin ya, untuk mengatasi permasalahan kesehatan. Nah, kalau tadi di sekolah katanya tugas-tugas sudah dibantu, kemudian untuk kesehatan katanya Ibu bilang tadi akan minum vitamin dan memperbaiki pola, menjadi hidup sehat ya, Bu, ya. Nah, eee, ada lagi nggak yang bisa Ibu lakukan, kira-kira apa gitu supaya pembekalan CPP ini berhasil gitu 3 minggu dengan jadwal yang padat. Kira-kira ada lagi nggak? Apa sih, yang menjadi, permasalahan di CPP ini yang lebih spesifik yang Ibu rasa rupanya? Kenapa kok ngerasa ini bisa nggak sih gitu? Selain masalah tadi kan kalau di sekolah sudah, kemudian permasalahan, di sekolah sudah tadi, kemudian kesehatan juga sudah, ada lagi rupanya yang Ibu rasa ini loh yang kayak kurang apa gitu sehingga pembekalan CP kayak terasa berat gitu. Iya, Bu. Jadi itu tadi yang sudah saya sampaikan. Ada juga sebenarnya agak komplit kita sebagai perempuan ya, Bu. Apa masalah di keluarga, istilahnya kan Ya. kita harus berperan di dapur ya kan. Oh iya. Oh, sebagai ojek untuk anak. Beberapa hari ini saya udah apa namanya agak-agak terlantar juga lah anak. Apalagi ini kan masa ujian, Bu. Seharusnya kita mendampingi anak untuk belajar. Tapi kadang nggak full lah saya mendampingi anak saya sekarang ini, Bu. Jadi istilahnya memang saya Oke. ajari juga, tapi enggak Oh full. berarti, itu tadi ya, Bu, ya? Jadi udah komplit dia. Makanya kadang ada keraguan di hati. Terlampaui Oh. tidak atau bagaimana tidak gitu, Bu. Tapi Ibu sudah hebat saya rasa sampai di hari ke-11 sudah, masih bisa tetap, stamina ada, di sekolah terselesaikan, anak walaupun mungkin terbengkalai sedikit di rumah, ya kan Ibu ya, sudah sangat luar biasa sebenarnya itu Ibu. Jadi kalau untuk permasalahan di rumah gitu kayak Ibu bilang tadi, anak lagi gitu yang harus diantar itu, ada, solusinya gitu Ibu buat mungkin apakah tetap Ibu kah yang mengantar atau bagaimana gitu? Untuk beberapa hari ini saya sudah suruh dia naik apa bukan umum duduk naik beca dia ke sekolah. Cuman Oh, jadi konsekuensinya dia harus saya lebih cepat saya bangunin karena kalau dengan itu kan agak tidak bisa nyelip-nyelip ya Bu ya. Kalau kita yang ngantar bisa lebih cepat nyampai. Jadi mungkin harus kita kasih pengertian juga lah terhadap anak biar dia mengerti juga. oh, Itu ya Bu ya. oke. Secara tidak langsung sebenarnya Ibu sudah mengatasi permasalahan yang muncul ya, Bu, ya. Sebagai ibu rumah tangga bagaimana tadi menjadi supir untuk anak ternyata bisa disiasati dengan naik beca, walaupun harus lebih bangun lebih cepat ya, Bu, ya. Kemudian permasalahan di sekolah tadi bisa dibantu rekan, kemudian kesehatan Ibu bilang tadi karena sudah lanjut usia, dengan minum vitamin dan mungkin istirahat lebih cepat ya. Secara tidak langsung sebenarnya Ibu sudah ini. Jadi, apa sih kekhawatiran lainnya lagi rupanya? Saya pikir tidak ada permasalahan karena mungkin ini hanya kecemasan Ibu saja mungkin ya. Padahal sebenarnya sudah diatasi gitu. Secara tidak langsung Ibu sudah mengatasinya gitu. Hmm. Ada lagi rupanya Bu yang lain yang bikin Ibu jadi kok cemas masalah CPP dan pembekalan serta beban-beban di sekolah ini selain hal-hal tersebut masih ada rupanya Ibu? Saya rasa sudah itu aja lah Bu ya. Mungkin dengan berbicara kita ini agak rasa plong hati saya curhat maksudnya sama Ibu ini ya. Oke, jadi Ibu, kalau untuk, ke depannya apa nih komitmen Ibu terkait dengan CPP, kemudian juga tugas-tugas di sekolah, maupun tanggung jawab sebagai seorang ibu dan, juga ibu rumah tangga ya. Hmm, Kira-kira apa nih komitmen yang ingin dicapai ke depannya? Mungkin komitmennya ya harus lebih bersemangat lagi, motivasi diri lah ya Bu ya. Karena kita kerjakan aja lah, kita lalui aja lah, kita kerjakan. Mungkin di setiap masalah pasti ada solusi ya Bu ya. Mungkin itu saya akan lebih bersemangat lagi. Mungkin itu ya Bu ya. Oke, itu ya komitmen yang Ibu ingin apakan. Kira-kira kalau masalah untuk, ini Ibu, tadi kan katanya Ibu mau lebih bersemangat lagi gitu kan. Nah, terkait untuk, CPP-nya bagaimana nih, komitmen Ibu dalam menghadapinya gitu, menyelesaikannya gitu?
Saya udah tadi saya sampaikan saya akan bersemangat lagi. Mungkin motivasi diri saya harus mampu melewati CPP ini. Ya, setiap ada masalah pasti ada penyelesaian. Kita berusaha sungguh-sungguh, mungkin Allah akan membantu kita. Mungkin begitu ya. Oke. Ya. Oke. Jadi itu salah satu komitmen Ibu ya dengan memotivasi diri. Bagaimana dengan tugas-tugasnya? Bagaimana nih komitmen Ibu dengan tugas-tugas yang ada di CPP yang saya yakin sangat banyak gitu ya Bu ya? Itulah tadi saya akan berusaha untuk mengerjakannya, jangan sampai terkena dudet. Mungkin itu ya Bu ya, karena intinya kita ibaratnya kita sudah apa namanya masuk ke dalamnya ya, harus kita ikutilah bagaimana. Kadang seperti itulah Bu perasaan saya pada kadang agak mundur. Tapi sekarang sesudah ngomong sama Ibu Nopi, muncul lagi semangat saya harus bisa. Saya tengok juga Ibu seperti ini ya kan. Oh berarti bukan saya aja yang seperti itu gitu ya kan Bu ya. Jadi mungkin semua kalau ditanyakan kita yang CPP mengalami masalah yang seperti yang saya rasakan ini mungkin ya Bu. Saya lebih salut dengan Ibu juga ini. Iya Ibu, oke. Jadi, tadi terkait dengan CPP, komitmen Ibu adalah dengan, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian terus bersemangat, terus juga, apa yang sudah dimulai seperti yang Ibu katakan tadi, akan dituntaskan ya Bu ya, seperti yang Ibu katakan bahwasanya ini adalah tahap akhir dari CPP setelah melewati, eee, seleksinya yaitu mengisi esai, kemudian juga wawancara. Ini adalah tahap akhir yang rasanya sangat sayang apabila apa namanya, dilewatkan hanya karena, hampir 3 minggu pembekalan yang terasa sangat padat sebenarnya jadwalnya. Jadi saya rasa, komitmen yang Ibu ambil sudah sangat bagus, kemudian juga, eee untuk komitmen terhadap tugas juga sudah sangat luar biasa ya bahwasanya Ibu berkomitmen tadi akan menyelesaikan tepat waktu. Karena saya tahu juga bahwasanya di CPP ini sangat berat, bahwasanya tugas harus selesai hari itu juga dan juga sangat padat juga jadwalnya. Sangat saya apresiasi sekali semangat Ibu ya dengan segala kepadatan aktivitas. Oke, itu tadi pembekalan di CPP ya komitmennya. Kalau komitmen di sekolah bagaimana Ibu? Kalau Terkait yang bisa di CPP ini saya kan sangat tidak ini juga mau tugas karena belajar tugas juga. CPP terbengkalai tugas di sekolah. Makanya prinsip saya semua bisa berjalan gitu loh. Jadi intinya jangan gara-gara kita mengikuti CPP, tugas di sekolah terbengkalai. Makanya tadi saya kemarin itu minta tolong sama rekan sejawat. Sampaikan. Iya, saya minta tolong dengan berbicara baik-baik dan memang memperlihatkan jadwal kita bahwa memang sebenarnya saya bukan menghindari tugas sekolah, tapi karena memang kita dalam pendidikan ini dan mengharuskan kita harus eh, full, istilahnya bukan full ya, bisa bagi waktu juga. Jadi saya minta tolong sama mereka. Alhamdulillah mereka bisa memakluminya itu. Dan alhamdulillah tugas saya bisa di-cover dengan teman-teman. Oke, saya rasa dari pembicaraan kita ini tadi bahwasanya Ibu galau terkait, pembekalan CPP ini, saya rasa sudah menemukan, solusi ya, Ibu, ya. Dari yang saya tangkap tadi sebenarnya Ibu sudah sangat mampu sekali, menghadapi semuanya, menghadapi pembekalan ini, komitmen Ibu juga sudah sangat bagus, kemudian juga terkait tugas di sekolah juga ternyata sudah bisa dibantu dengan teman dan juga ada pemakluman dengan bicara baik-baik dengan mereka, tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga juga terlaksana. Saya berharap Ibu ke depannya bisa lebih bersemangat lagi menghadapi ini. Ibu, saya yakin Ibu pasti bisa dan semoga pembicaraan kita ini mendapatkan hal yang lebih positif untuk Ibu ya. Segala kecemasan Ibu jadi hilang gitu. Ya. Ada lagi Ibu yang mungkin Ibu ingin apakan? Atau sudah cukup dengan pembicaraan kita ini? Masih galau Ibu? Alhamdulillah tidak berkurang Ibu. Sudah ternyata Oke, ada efektifnya juga ya Bu kalau kita alhamdulillah kalau curhat, seperti itu. ngobrol-ngobrol gitu ya kan Bu. Jadi ada sedikit
terkurang beban itu ya Bu ya. Oke, oke lah kalau begitu, terima kasih ya Ibu untuk sesi kita kali ini, saya juga sangat berterima kasih sekali sebenarnya karena sudah mendapatkan pelajaran juga dari semangatnya Ibu ya. Semoga Ibu terbantu dengan sesi coaching kita ini. Terima kasih Ibu. Oke Bu, sama-sama Ibu. Halo Bu Nopi, apa kabar ini? Halo Bu Dija, kurang semangat saya Bu hari ini, Bah. Pantasan, saya lihat wajahnya agak apa namanya, agak-agak sedih, nampak lesu ya Bu ya. Ada Oh, apa iya ini Bu. Bu ini? Halo, Bu Nopi? Oke, Bu Nopi, terima kasih sudah datang. Kenapa ini kulihat Iya, wajahnya agak gelisah-gelisah? Ada apa ini, Bu? iya Bu. Ini kurang kurang enak rasa saya akhir-akhir ini loh Bu. Saya kayak ngerasa murid-murid saya di sekolah tuh di kelas itu kayak kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya. Udah gitu banyak kali jumlah murid yang kayak hampir 50% Bu setiap kelas yang nggak mengerjakan tugas. Bingung saya salahnya di mana. Bu ya, berarti siswa Ibu kurang antusias ini ya. Banyak pula itu ya, Iya Bu, yang Bu. kurang antusiasnya ya, hampir 50% ya, Bu ya. Oke. Iya Bu. Apa karena ini jurusan bahasa Inggris nggak disukain ya Bu ya? Oh, jadi itu ya, Bu ya. Jadi kita harus membahasnya ini ya, Bu ya. Jadi kalau kayak gitu, Iya. apa sih yang Ibu inginkan dari yang kita percakapan ini nantinya, Bu? Kalau yang saya pengen Ibu kan, maunya anak-anak ini lebih antusias lah bahasa Inggrisnya gitu. Saya kayak, mengharapkan itu solusi atas permasalahan saya tentang keantusiasan siswa ini yang kurang ini Bu. Itulah yang saya harapkan dari percakapan kita ini Bu. Kurang antusiasnya muridnya seperti apa, Bu? Coba, Bu, dijelaskan dulu, digambarkan dulu. Kayak ini Bu, kayak saya kayak ngerasa itu mereka tuh kayak bosan gitu belajar bahasa Inggris ini gitu. Terus juga kalau dikasih PR nggak dikerjakan, disuruh praktek ke depan nggak mau gitu. Bingung saya mau apa mau anak-anak ini Bu. Oh, gitu. Sudah ditanyakan muridnya, kenapa bisa seperti itu, Bu? Um, Kalau saya rasa kan Bu, Iya. mungkin kurang antusias murid-murid ini karena pembelajaran saya mungkin sedikit membosankan kali ya Bu, terlalu monoton mungkin saya. Kayaknya mungkin terlalu dominan saya berbicara Bu, bercerita di depan murid-murid gitu. Kemudian juga mungkin saya kurang memberikan kesempatan ke anak-anak itu kali untuk berpendapat, aktif berbicara waktu pembelajaran saya, mungkin itu kali Bu. Berarti kalau boleh saya apakan, Ibu berarti kurang apa namanya, terlalu monoton, terus dominan menyampaikan sehingga anak-anak kurang aktif begitu tadi ya, Bu ya? Iya Bu, udah gitu mungkin karena cuma pakai media buku teks di perpustakaan saya Bu. Jadi entah karena itu juga kurang antusias siswa ini Bu. Oh, begitu. Apa selama ini Ibu sudah membuat suatu apa namanya rencana atau bagaimana langkah biar eh, supaya mengatasi yang anak-anak yang kurang aktif itu, yang kurang antusias itu, sudah pernah Ibu lakukan? Itulah Bu, saya pikir ya Bu, mungkin sumber belajar saya yang cuma buku teks itu kayaknya saya harus, ganti dari video YouTube aja Bu, atau artikel-artikel di blog, atau tulisan-tulisan di internet gitu Bu, yang kayak ngetren-ngetren sekarang ini Bu, kayak di TikTok, yang di Reels, di IG gitu. Soalnya saya tengok kalau saya pakai buku yang dari perpus itu, mereka ini kayak kurang antusias gitu. Mungkin karena sudah Gen Z mereka ya Bu ya, kayak lebih dekat dengan handphone, dengan IT gitu. Mungkin harus saya ganti medianya Bu.
Iya, saya sangat setuju ini yang apa Ibu ini ya. Kalau dilihat dari anak zaman sekarang ya, yang Gen Z ini, kalau Ibu berencana yang dominan nanti yang akan Ibu ambilkan yaitu yang bukunya itu apa namanya dari model pembelajar TikTok atau apa-apa yang paling apa yang Ibu akan ambil yang paling cocok lah Ibu rasa nanti biar anak-anaknya lebih antusias gitu. Bu. Iya Bu, kayaknya kalau saya tengok-tengok pernah juga aku tengok kawan ini Bu. Mm-mm. Eh, ada juga memang macam-macam siswa ini kan Bu, nggak cuma yang senang membaca gitu, ada juga kayaknya gambar-gambar gitu. Jadi kayaknya nanti akan saya padu-padankan lah dengan yang itu supaya kayak lebih enak kali belajar ya, belajar bahasa Inggris yang sederhana itu lewat gambar gitu. Kayaknya nanti bakal saya coba yang kayak gitu juga Ibu. Lewat gambar, lewat membaca ya, Bu ya. Oh, kalau Ya lewat membaca, tapi kayaknya nggak yang full membaca satu buku gitu, yang karena ini kan bahasa Inggris Ibu, agak susah anak-anak ini kalau langsung kita kasih bacaan gitu, kayak yang lebih simple, lebih sederhana. Saya pikir kayak kebetulan sekolah saya kan di desa ini Bu, jadi memang kebanyakan anaknya juga tidak mau melanjutkan sekolah gitu. Jadi kayak yang saya ajarkan ini kayak hanya pengetahuan dasar bahasa Inggris aja, diterima itu sudah lebih dari cukup Ibu gitu. Jadi kayak nanti yang sederhana-sederhana aja gitu. Kayak nanti saya mau bikin gambar-gambar ini bahasa Inggrisnya ini gitu. Kalau kayak bacaan kayak bosan mereka membaca. Kayak memang harus ditingkatkan budaya literasi ini. Tapi bahasa Inggris memang saya cukup memaklumi sih Ibu. ini. Oh, jadi gambar-gambar yang tidak membosankan. Kalau Iya. iya, berarti Ibu tadi menyampaikan gambar yang tidak membosankan karena anak-anak nanti kurang antusias untuk melanjutkan ya, Bu. Ya, tadi ya disampaikan ya. Jadi kalau begitu gambar yang tidak membosankan itu menurut Ibu yang bagaimana sih sebenarnya? Kan banyak itu Bu di internet gitu, Eh, kayak gambar yang, ini misalnya ayah, ini gambarnya gitu. Sepertinya lebih ingat mereka itu nanti kosakata itu dibanding tulisan father, ayah gitu Bu. Kayak lebih lebih ini, lebih eh, lebih mengingatlah mereka kalau ada gambarnya, warna biru kita tunjukkan di situ, blue, biru gitu. Jadi bukan langsung cuma tulisan aja blue, biru gitu. Kayaknya seperti ya saya pikir kayak mengajar walaupun saya di SMA Ibu kayaknya mengajar kayak anak TK itu lebih cepat mereka nangkap. Kadang-kadang kayak saya mikir seperti itu, Bu. Tapi ya mungkin sudah seperti itu gaya belajarnya ya, Bu, ya. Kadang saya ngerasa apa kalau saya kasih seperti ini gambar-gambar kayak anak TK ini nanti mereka jadi kayak ngerasa anak TK. Tapi kalau dikasih kayak model versi anak SMA yang terlalu serius mereka nggak nangkap. Ya kalau saya pikir lebih bagus saya pakai metode itu aja kali ya Bu ya. Nggak masalah lah metode mengajarnya kayak metode mengajar anak TK tapi asalkan ada yang nangkap di otak mereka itu ya Bu ya. iya. Daripada kita kasih yang serius-serius tapi ternyata tidak ada satupun yang nempel kan bahaya juga Ibu, apalagi bahasa Inggris ini kan Hmm. harus benar-benar kita belajar. Iya, Bu. Setuju sekali saya yang Ibu sampaikan. Berarti biarpun kita mengajar di SMA, kalau kita sesuai dengan yang disukai anak lah ya, Bu ya. Oke, Bu. Jadi gini, Bu. Kalau Ibu membuat seperti itu, sudah pernah dicobakan itu seperti itu, Bu, sudah mengantusias anak lebih meningkat ya, Bu ya, tadi ya. Kalau dengan Iya Bu, gambar-gambar yang menarik. saya coba, iya Bu, saya coba dari 9 rombel kami Bu, saya coba Ya. di dua, dua rombel itu ternyata jalan. Ah, bagus hasilnya. Jadi kayaknya bakal saya terapkan lah ini nanti di yang 7 rombel lagi, Selain biar dari, lebih, iya, Bu. iya Bu. Selain dari gambar-gambar yang menarik, apa lagi Bu ini yang bisa mengangkat antusiasme murid-murid Ibu tadi yang kurang? Oh ini Bu, video bahasa Inggris nyanyi-nyanyi itu Bu, gitu. Jadi kalau saya kasih Oh, bacaan, mereka kayak kurang ini dalam menghafal kosakatanya. Tapi kalau kami belajar lewat lagu, yang ditampilkan lewat Infokus kayaknya lebih lebih mereka itu lebih cepat nangkap gitu.
arti lirik lagunya, lebih mudah dihafal daripada kita kasih, "Oh, kamu hafalkan nih kosakata nih." Seperti itu tidak cocok untuk mereka. Jadi kayaknya akan saya ganti pakai lagu gitu. Menghafal kosakata bahasa Inggris lewat lirik lagu gitu. Apalagi mereka saya lihat kurang suka dalam belajar bahasa Inggris, tapi kalau disuruh nyanyi bahasa Inggris maju paling depan orang itu, Bu. Ya. Oh, baguslah kalau Teknik. gitu ya, Bu ya. Iya. Lagunya sekarang lagu yang Ibu buat bahasa Inggris tuh ya lagu yang lagi ngetren atau yang mudah dihafal apa namanya kata-katanya atau yang bagaimana ini? Apakah lagu Nah, yang lagi top-topnya sekarang sesuai dengan anak zaman now atau lagu apa namanya lagunya yang apa namanya lagu-lagu yang bagaimana? Itulah maksud saya. Lagu yang bagaimana ini yang lebih cocok ini kalau dibuatkan ini. iya, Bu, lagu-lagu yang ngetren-ngetren sekarang ini, Bu. Bahkan saya aja cuma hafalnya lagu zaman dulu, kalau mereka lagu ngetren sekarang, band-band dari luar, lagu penyanyi solo dari luar tuh, oh udah hafal mereka. Setiap ada perlombaan nyanyi bahasa Inggris di sekolah, maju paling depan. Tapi memang itu saya lihat, Bu, lagu-lagu bahasa Inggris hafal, fasih sekali membacanya, menyanyikannya gitu. Tapi ketika disuruh membaca teks bahasa Inggris agak sulit mereka gitu, salah pengucapannya gitu. Jadi lebih bagus latihan lewat menyanyi aja lah, cara membacanya, memantapkan pronunciation-nya lagi gitu, mengartikan kosakatanya. Jadi pasti nambah kan Ibu kalau mereka mengartikan Iya, kosakata yang ada di lirik lagu itu, jadi nambah juga iya, kosakata iya. mereka gitu. Jadi Betul, siasati betul. dengan seperti itu. Iya, betul, betul, Ibu. Jadi tadi Ibu sampaikan membuat gambar yang menarik, membuat menyanyi dengan bahasa Inggris, dengan lagu-lagu yang ngetren ya, Bu ya. Selain itu ada alternatif lain lagi, Ibu. Iya Ibu, terkait tugasnya tadi kan saya bilang sama Ibu, mereka Heeh. ini kurang mau mengerjakan tugas. Mungkin tugas Iya, yang iya. saya kasih kayak kurang menarik gitu. Jadi kayak Hmm, saya ganti lah sekarang ini tugasnya itu kayak hmm. soal yang sederhana, yang singkat aja, tapi saya kasih dengan menggunakan kuisis, Bu. Oh, Nah, lebih senang mereka itu karena kalau saya lihat-lihat ya Bu, mereka itu kayak kalau kita kasih lembar soal isinya 20 soal gitu kan, oh, kita print, kita cetak, kita berikan gitu, kayak mereka langsung nengok langsung, oh 20 soal banyaknya bahasa Inggris nih, langsung kayak bosan, langsung kayak tertekan batin gitu. oh, Beda halnya dengan soal yang saya kasih lewat kuisis, Bu. Kalau saya kasih kayaknya lewat kuisis itu kan soalnya munculnya satu persatu gitu. oh, Jadi mereka nggak ada tekanan batin lihat soal, oh 20 nih banyak banget gitu. Langsung satu persatu dijawab gitu. Kadang saya juga lebih suka ujiannya itu pakai kuisis karena saya tayangkan Ibu di depan pakai Infocus kan Bu. Saya tayangkan hasilnya gitu. Oh, jadi ini nih yang udah duluan nih, kalau ada yang merah semua hasilnya gitu kan, hati-hati menjawabnya ya nak, saya bilang gitu. Kalau hijau kan artinya benar jawabannya Bu, kalau iya, merah iya. kan berarti salah nih, salah Oh, sekian soal nih, hati-hati ya, saya bilang gitu. Kadang mereka lebih antusias lagi, Bu boleh nggak coba lagi Bu, sekali lagi Bu, ya gitu. Jadi kayak, karena tadi kan banyak yang salah, coba hmm. lagi lah saya ya Bu ya, gitu lagi. Kayak, jadi lebih antusias mereka Bu, nggak kayak yang biasa kalau kita kasih soal langsung di kertas perinan 20, udah nampak 20, banyak kali soalnya, bosen lah gitu kan. Kalau lewat handphone mereka apalagi melihat langsung hasil mereka di depan, lomba-lombaan sama temannya, lebih antusias mereka, Bu, gitu. Bagus sekali ya Bu, rencana Ibu. Ini rencananya ini ke apa namanya kapan ini mau dilaksanakan ini Bu? Jadi rencananya ini, kayaknya bakal secepatnya saya ini kan kalau bisa sih, minggu depan nih, Bu, saya kebetulan ujian bahasa Inggris, kalau bisa sih, saya apakan, saya secepatnya laksanakan gitu. Kebetulan kan baru satu atau 2 lokal ini saya pernah terapkan. Jadi untuk bisa ke 9 rombel itu kayaknya mulai minggu depan bakal saya terapkan ini, Bu. Minggu depan Supaya berarti ini tanggal berapa ini ya Bu ya? Ini tanggal tanggal eh, 6 ya, hari tanggal Jumat. Jadi 6. saya nanti hari Senin saya aplikasikan, Bu. Hari Gitu. Senin tanggal berapa itu Bu? 8 kayaknya, Bu. Oh, 9, 9 ya? oh, tanggal 9 nanti ya Bu, 9 Desember di hari Senin ya Bu ya. Waduh, 3 hari lagi.
cepat juga ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan untuk murid mau mengerjakan tugas dengan penerapan Ibu ini bisa berjalan. Kira-kira eh, ada nggak Ibu meminta bantuan dari rekan sejawat atau ada nggak dukungan untuk mengerjakan tugas-tugas Ibu ini? Maksudnya untuk membuat murid lebih tertarik, belajar, antusiasme murid, dan tugas-tugas dilaksanakan. Ada nggak kira-kira yang perlu Iya dibantu Bu. Ibu? Iya Bu, Nah, jadi kan ini tadi yang saya sampaikan sama Ibu, belajar lewat lagu, terus ujian lewat kuisis, kemudian juga pakai media gambar yang menarik. Nah ini sebenarnya saya melihat teman saya Bu, saya lihat dia pakai belajar matematika yang biasanya kayaknya kayak nggak tertarik sama sekali banyak siswa di matematika sama halnya dengan bahasa Inggris. Saya tengok kok tertarik mereka gitu. Jadi saya ATM Bu dari cara teman saya tadi ke bahasa Inggris gitu Bu. Jadi secara tidak langsung saya belajar juga ke teman. Oh ini bagaimana nih caranya nih gitu. Saya pengen menerapkanlah di kelas saya supaya anak-anak tadi yang kayaknya banyak nggak mau mengerjakan tugas, nggak suka dalam bahasa Inggris tuh biar tertarik dulu gitu. Jadi saya belajar Bu sama teman. oke Ibu, mudah-mudahan semakin semangat ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana-rencana Ibu ke depan bisa terlaksanakan lagi dan ada hasil yang signifikan yang Ibu dapatkan dari siswa. Semangat Ibu, mudah-mudahan kita sebagai Bu. guru semakin diberikan Tuhan kesehatan dan bisa mencerdaskan anak murid kita ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Iya, Sebelum saya Bu. keluar dari sini, terima kasih Bu. Assalamualaikum.